Puji Tuhan, haleluya, salam damai sejahtera, shalom buat Bapak Ibu Saudara semua di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Sabtu malam ini tanggal 6 Agustus 2022, Bapak Ibu Saudara semua dicinta dan diberkati. Puji Tuhan, kita selalu mau datang kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana ada waktu malam tidak pernah tidak terjadi, selalu terjadi. Termasuk pagi hari selalu terjadi. Demikian dalam kehidupan kita, mari senantiasa datang kepada Yesus. Peristiwa hubungan kita dan akrab dengan Yesus harus selalu terjadi, saudara. Sebagaimana ada waktu pagi terjadi, waktu siang terjadi, waktu malam terjadi, demikian hubungan kita harus terjadi. Hubungan akrab dengan Tuhan Yesus. Datang pada Tuhan Yesus. Saya tidak pernah bosan datang melalui firman Allah. Jangan pernah bosan mendengar firman Tuhan. Jangan, saudara. Ya, saudara hidup pernah bosan. Ya, kita makan pernah bosan. Ya, mati kita kalau bosan tidak mau makan. Ya, tapi selalu kita mau kita jaga diri kita. Kita melatih diri kita disiplin. Dan kita menguasai diri kita untuk selalu kita jaga hubungan sehat. Baik sehat secara jasmani, harus kita makan, minum untuk membangun hubungan sehat. Demikian juga dengan kehidupan rohani. Kita harus sehat dengan Tuhan, yaitu membaca firman Allah dan doa. Dan kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, jadi kita mau rajin baca firman Tuhan. Ya, kita renungkan firman Tuhan. Dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Karena kita mau cinta Yesus. Kita mau setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Ada firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 11 ayat 28-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi ini tawaran daripada Tuhan. Tiap hari, setiap saat kita hidup tidak terlepas dari masalah. Berarti demikian pula tiap hari, setiap saat kita ada baca firman Tuhan. Tidak pernah bosan ini selalu. Saya katakan, marilah kepadaku, kata firman Tuhan, yaitu datang kepada Yesus Kristus. Setiap kita tidak terlepas dari masalah beban berat kita. Puji Tuhan, kalau seandainya kita tidak punya masalah, tetap datang kepada Tuhan Yesus. Karena kita butuh Tuhan Yesus. Kita memerlukan pertolongan datang dari Tuhan. Sebab kita bisa hidup tidak punya masalah, penuh dengan sukacita. Itu karena berkat Tuhan. Karena Yesus luar biasa. Dan Yesus katakan di ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan kamu akan mendapat ketenangan. Amin, di dalam Yesus ada ketenangan. Ya, puji Tuhan, kita bisa hidup dalam damai, sejahtera, ketenangan. Karena apa? Karena itu janji Tuhan. Oleh itu mari kita mau datang kepada Tuhan dengan setia. Tidak boleh jenuh, saudara. Kita harus bangun diri kita dengan Tuhan, tidak boleh jenuh. Ya, harus semangat. Semangat ikut Yesus, semangat tuh hidup. Karena Yesus luar biasa. Bapa kita Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Tema firman Tuhan malam hari ini tentang berbalik dan bertobat. Karena ada ayatnya. Nanti kita baca di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 8-10. Puji Tuhan. Dan saya mau menyanyikan pada malam hari ini, yaitu datang sekarang pada Tuhan Yesus. Kita membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Kita mari menjadikan diri kita sebagai anak yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Datang sekarang, haleluya, pada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya tunggulah, lembut dan manislah. Amin, haleluya. Dia hancurkan semua ikatan dosaku. Amin, haleluya. Dan terimalah Tuhan Yesus Juru Selamat. Amin, haleluya. Ku punya sobat yang setia kekal. Siapa itu sobat yang setia kekal? Dia amat manis dan baik buat saya. Siapa dia? Haleluya. Yaitu Tuhan Yesus yang sudah pikul dosa kita. Amin, haleluya. Yesus sudah pikul salib
dan bebaskan dosa kita genap, haleluya. Datang sekarang, haleluya, pada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu menunggu dengan lemah lembut dan manislah, amin, haleluya. Tuhan Yesus sudah hancurkan dan bebaskan semua ikatan dosaku, haleluya. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, amin, haleluya. Sobat setia, Dia amat rindulah, amin, haleluya. Selalu tolong kamu di setiap susah cemas. Tuhan Yesus selalu tolong kita. Suaranya panggil, lepaskan dosa, amin, haleluya. Darahnya cuci hatimu bersih, amin, haleluya. Datang sekarang pada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Dia tunggulah lembut dan manislah, amin, haleluya. Dia hancurkan, amin, haleluya, semua ikatan dosaku, amin, haleluya. Dia terima genap Yesus Juru Selamat, amin, haleluya. Dari kekal Dia tinggallah setia. Tuhan Yesus amat setia, tak pernah Dia tolak orang dosa. Tuhan Yesus tidak pernah menolak. Setiap kita datang kepada Yesus, apabila kita mengaku semua dosa kita, sobat setia, tak pernah biarkan ku sendiri, amin, haleluya. Datang sekarang, amin, haleluya, pada Tuhan Yesus, sobat setia. Dia tunggulah lembut dan manislah, amin, haleluya. Dia hancurkan dan bebaskan semua ikatan dosaku, semua ikatan dosaku. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, amin, haleluya. Mari datanglah hanya pada Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua, amin, haleluya. Dia lepaskan dan bebaskan, ampuni semua dosaku. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripada-Mu, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas
atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama-Mu yang sempurna, nama Yesus, nama yang maha kudus. Amin, haleluya. Aku mau cinta Tuhan Yesus, aku mau setia dan taat, haleluya. Karena Engkau Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Amin, haleluya. Mari datanglah pada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Serahkan semuanya, persoalan pergumulan hidup kita. Amin, haleluya. Dan percayalah pada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Berbalik dan bertobat, hidup dalam firman Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sucikan hatiku Bapa. Sebentar kami membaca firman Tuhan, kami lapar haus akan firman-Mu Bapa. Bentuklah hidupku, sucikan seluruh hidupku Bapa, haleluya. Menjadi perkenanan Tuhan, hidupku dipakai Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Datang sekarang pada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya tunggulah, lembut dan manislah. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, pulihkan hidupmu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, Bapakku, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Ampuni Bapa semua dosaku, semua salahku selama ini Bapa. Kami akui banyak salah Tuhan Yesus. Kami banyak menyakiti hati Engkau. Ampuni aku yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Aku yang tidak berharga ini menjadi berharga daripada Engkau oleh karena kasih-Mu Tuhan. Aku terima Engkau Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba menat-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Salam sejahtera sekali lagi di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta oleh Tuhan Yesus. Kita semua disayang sama Tuhan. Tapi kita seringkali menyakiti hati Tuhan. Seringkali kita mendukakan hati Tuhan. Seringkali kita bandel. Tapi Tuhan Yesus setia. Dia sabar. Maka penting kita mau berbalik dan bertobat. Kita sadar kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan kembali dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita baca firman Tuhan sebelum kita berbaring tidur. Puji Tuhan kalau Tuhan sudah pelihara kita dari pagi, siang, sore, sampai malam ini. Sebelum kita tidur, mari kita datang kepada Yesus. Membangun hubungan selalu sehat dengan Tuhan. Hidup kita senantiasa diperbarui dengan firman Tuhan. Amin. Saya mau baca firman Tuhan dalam 2 Petrus. Puji Tuhan, kita sudah hampir selesai saudara. 2 Petrus pasal ketiga ini adalah pasal yang terakhir. Dan kalau sudah selesai, puji Tuhan kita masuk di dalam suratan Yohanes.
Puji Tuhan. Saya mau baca 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 10, demikian firman Tuhan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Ayat 10 yang terakhir. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 10. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Ternyata statement saya ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena atas nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati. Asal kita mau berbalik dan bertobat. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau jadikan diri kita setia sama Tuhan. Kita setia karena kita cinta Tuhan Yesus. Dan kalau kita cinta Tuhan Yesus, mari kita mau taat. 3 poin ini selalu saya tidak pernah bosan. Selalu saya ingatkan Bapak Ibu, sehingga menjadi natsar kita, jadi pegangan hidup kita, jadi falsafah hidup kita, the way of life kita. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia, kita mau taat. Kita taat karena kita cinta. Dan kalau kita cinta, mari kita mau setia. Dan kalau kita mau setia, mari kita cinta Yesus. Kalau kita cinta Yesus, kita mau taat. Di balik-balik itu selalu ini menjadi suatu kesatuan. Karena suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mari. Kata firman Tuhan, berbalik dan bertobat. Sesuai dengan ayat di ayat ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun orang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Ini bukti kesabaran dari Tuhan, ditulis di ayat 8, saudara. 8 dikatakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Kenapa itu maksudnya, saudara? Ini bicara kesabaran Tuhan, saudara. Yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, waktu di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Jadi apabila saudara berdosa sama Tuhan satu hari, pada suatu hari kita berdosa sama Tuhan, tapi asal kita berbalik sama Tuhan, Tuhan lupakan, dianggap 1000 tahun. Jadi 1000 tahun kan lama, saudara, ya. Mana ada manusia hidup 1000 tahun? Itu tentang kesabaran Tuhan. Termasuk 1000 tahun sama seperti satu, artinya kita sudah dari dulu dosa-dosa selama hidup kita penuh dengan dosa. Tapi pada suatu hari kita bertaubat sama Tuhan. Itulah Tuhan Yesus. Dia lupakan segala dosa. Ini bicara tentang kasih setia Tuhan. Tapi tidak boleh saudara mempermainkan Tuhan. Mentang-mentang Tuhan kalau sudah sabar, ya, terus kita mempermainkan Tuhan. Tidak boleh, saudara. Karena ada ayatnya juga, saudara. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 7. Apa itu ayat? Saya mau baca. Galatia pasal 6 ayat 7. Itu bicara apa, saudara? Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Galatia 6:7, saya mau baca sekali lagi. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang tabur orang itu juga akan dituainya. Mari, sesuai dengan tema-tema yang selalu kita baca ada di dalam ayat, saudara. Ya, setiap tema yang saya sampaikan itu ada ayatnya, ada statementnya, ada kalimatnya, ada kata-katanya. Bukan dari kehendak saya. Berarti Tuhan cinta Bapak Ibu bersama saya. Semua dicinta sama Tuhan, kembali balik bertobat. Karena Tuhan sabar. Tapi kata firman Tuhan, bukan berarti kesabaran Tuhan itu saudara mempermainkan Tuhan. Tidak boleh. Karena pada ayat ke-10, ingat, karena hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ada waktunya nanti Tuhan akan datang seperti pencuri. Artinya tidak kita ketahui. Jadi maksudnya seperti pencuri, ada dua hal akan Tuhan akan datang. Dipanggil Tuhan meninggal, atau kedatangan Tuhan nanti. Kedatangan Tuhan secara umum, secara pribadi Tuhan bisa panggil kita, saudara. Anytime, ya, seperti anak saya, ya, seperti adik saya, Sevanya tahun yang lalu itu, ya, anak saya, putra saya tahun lalu juga, saudara.
Setiap kita anytime bisa dipanggil Tuhan seperti pencuri. Tak tahu dipanggil Tuhan sudah tidak ada lagi. Seperti sahabat-sahabat saya. Udah banyak mereka sudah dipanggil Tuhan, sekarang sudah tidak ada lagi, saudara. Ya, seperti pencuri. Tak tahu datang, tak hilang. Dengan hanya kita dengar ceritanya saja. Tapi kita cari pribadi, putra saya, adik saya kandung yang saya cintai semuanya, sudah tidak ada lagi. Ya, nanti akan ketemu di sorga, tapi dalam bentuk roh, saudara, bukan dalam bentuk tubuh. Karena tubuh kita yang hina binasa ini akan diubah dengan tubuh kemuliaan Tuhan, cara Tuhan. Oleh itu mari kita kembali bertobat, kita berbalik dan bertobat. Jangan mempermainkan kesabaran Tuhan. Kata Tuhan itu sabar terhadap kamu, tapi bukan berarti harus dipermainkan. Justru mari kita kesempatan kesabaran Tuhan, kita mau berbalik dan bertobat. Ikut di jalan Tuhan, metanoia itu bertobat. Kembali dari kehidupan yang lama. Dulu kehidupan kita lama, kehidupan yang penuh dengan kejahatan, hidup di dalam kegelapan dosa, main-main dengan dosa. Tapi kita kembali saat ini di dalam kebenaran Tuhan. Seperti saya dulu saya bekerja, ya habisin waktu buat dunia. Tapi saya sekarang bertobat, saya habisin waktu buat Tuhan. Saya bergaul karib dengan Tuhan. Saya kembali kepada Tuhan, ikut di jalan Tuhan, mengenal jalan Tuhan, dan berjalan di jalan Tuhan. Sehingga nanti kalau Yesus datang, Tuhan akan angkat kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Kita tidak mau seperti 5 gadis yang bodoh, yang lalai. Oh, Tuhan masih lama tidak datang-datang. Berarti hidup di dalam kelalaian. Main-main dengan dosa, mempermainkan Tuhan, berarti tidak berbalik, tidak bertobat. Masih hidup dengan gaya dunia. Risiko sendiri, akibatnya saudara, 5 gadis yang bodoh itu. Pintu tertutup, dia bertobat, nangis-nangis. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Karena Tuhan berikan kehidupan buat kita. Berarti itu karena kesabaran Tuhan. Tapi seringkali manusia mempermainkan Tuhan. Tapi mari kita semua kembali kepada Tuhan. Kita datang kepada Yesus. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Datang sekarang. Haleluya. Ada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Yesus selalu tunggu dengan penuh kesabaran. Amin, haleluya. Dia hancurkan semua ikatan dosaku. Amin, haleluya. Terimalah Tuhan Yesus, haleluya, sebagai Tuhan juru selamat. Amin, haleluya. Datang sekarang, haleluya. Ada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Dia tunggulah, amin, haleluya, lemah lembut dan manislah, amin, haleluya. Dia hancurkan, haleluya, semua ikatan dosaku, amin, haleluya. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan juru selamat, haleluya. Marilah kita, haleluya, berbalik dan bertobat, haleluya. Hidup cinta Yesus, setia dan taat, amin, haleluya. Sampai langkah kita yang terakhir hidup di dunia ini, amin, haleluya. Sampai nanti kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita semua kembali kepada Tuhan, berbalik dan bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita berjumpa besok pagi, dan berjumpa selalu dengan Tuhan Yesus, dan kita masuk di dalam kerajaan kekal surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan, haleluya. Amin.